Shalom, selamat pagi. Wah, puji Tuhan, hari ini kita boleh kumpul lagi, kita boleh bersama-sama lagi untuk masuk di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita mengucap syukur pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Hari lepas hari, jam lewat jam, detik demi detik, menit demi menit, kita boleh ada bersama dengan Tuhan. Ya, nah, pagi hari ini kita akan suasananya beda. Saya akan main keyboard sambil nyanyi nih. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ikut nyanyi lebih semangat lagi ya. Ya, kita akan angkat satu pujian untuk pembukaan adalah Indah Rencanamu. Lagu ini adalah karangan dari almarhum Pendeta J. Awondatu ya. Yuk kita mulai.
Di dalam rencana Tuhan itu adalah rencana yang paling indah di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur, Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. El Shaddai, tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus besertaku ya. Dan tak usah ku sedih karena Roh Kudus menghiburku. Kita angkat pujian ini. Yuk, siapa yang merasa berbeban berat, kita angkat pujian ini dengan sukacita ya. Tak usah ku susah.
menjaga kita, Yesus memelihara kita, Roh Kudus menghibur kita, dan Dia memberkati kita. Puji kepada Tuhan. Hari-hari kita boleh kita lalui bersama dengan Yesus. Yuk, pakai kedua tangan kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Kita sudah memuji Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih, Pendeta Dali Wijaya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita angkat pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, ya. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang
Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan hingga pada saat ini. Kami boleh ibadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi Tuhan. Biar kami boleh duduk tenang, dengan sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih, Pendeta Dali Wijaya. Tuhan berkati, supaya apa yang disampaikan merupakan pesan Tuhan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sebelum masuk di dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau membuka telinga kami, mata kami, hati kami ya Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk menerima firman-Mu, untuk mendapat pengajaran dari firman-Mu ya Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu atas kami semua, baik yang membawakan firman Tuhan maupun yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua boleh diberkati melalui firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu ini dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Kembali kita bertemu pada hari ini. Kita tetap mengucap syukur ya, kita tetap bersuka cita. Saat ini kita mau sungguh-sungguh membuka telinga kita, membuka hati kita untuk mendengar firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Kita sama-sama belajar ya dari firman Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur, kita masih diberikan waktu untuk belajar dari firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi saya waktu ini adalah waktu yang sangat berharga. Bagaimana dengan saudara-saudara? Haleluya, saya percaya saudara-saudara juga rindu ya mendengar firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan di dalam, membacakan untuk saudara-saudara di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, saudara-saudara mengenal saya? Oh, kenal. Saya kenal. Ya. Saya kenal Pak Dali. Saudara-saudara hanya mengenal begitu saja ya. Mungkin hanya mengenal luarnya saja, nggak dalamnya ya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau yang mengenal luar dalam itu, yang mengenal saya secara luar dalam, itu yang pertama Tuhan. Kemudian yang kedua baru istri saya ya. Haleluya. Walaupun mengenal luar dalamnya itu tidak seperti Tuhan mengenal saya luar dalam. Ya, Tuhan sungguh-sungguh mengenal kita semua luar dalam, mengenal hati saudara-saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mau diingatkan kembali pada hari ini. Tadi kita sudah baca dalam firman Tuhan ya, dalam Yeremia 9 ya. Tuhan suka kalau kita orang-orang percaya mengenal Dia. Ketika kita mengenal seseorang ya contoh yang gampangnya sajalah. Istri saya mengenal saya luar dalam. Istri saya tahu kesukaan saya, apa yang biasa saya lakukan.
Apa yang menyenangkan, mungkin menyenangkan hati saya. Mungkin masak-masakan yang enak ya. Masakan kesukaan yang enak. Istri pasti tahu. Nah, ketika kita menerima itu semua, apa yang dilakukan? Dilakukan oleh seseorang yang mengenal kita dengan sungguh. Maka kita bergembira, kita bersuka cita. Kita suka itu. Dan kalau orang sudah suka, ya, maka biasanya apapun yang orang tersebut minta kepada yang bersangkutan pasti diberikan. Kira-kira begitu ya. Semua orang demikian. Pada dasarnya semua orang demikian, ya. Ketika rasa suka timbul dalam hati karena menerima satu perlakuan dari seseorang, maka kesukaan itu akan memberikan satu respons ya kepada orang yang bersangkutan, kepada orang lain mungkin, kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tahu Tuhan suka dikenal. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, Dia suka dikenal ya. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara sekali lagi, saudara-saudara mengenal Tuhan? Saudara-saudara yang bisa menjawab itu masing-masing. Saudara-saudara mengerti mengenal Tuhan itu bagaimana? Dan apa yang dimaksud dengan mengenal Tuhan? Kita tidak bisa bermegah di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa bermegah dengan keadaan kita. Mungkin kita diberkati, kita mungkin memiliki kekayaan, ya. Kita mungkin memiliki berpikir bahwa kita orang pintar, kita punya kedudukan dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya kalau kita tidak mengenal Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tuhan ingin kita bermegah ketika kita memahami Dia, ketika kita mengenal Dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana saudara-saudara mengenal Tuhan, mengenal Dia, kasih-Nya, kasih setianya, kebaikannya, bahkan rahasianya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, rahasia Tuhan, Bapa kita. Bagaimana kita mengenal Dia? Kita percaya sebagai orang-orang percaya saat ini, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh siapa? Oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah wujud nyata dari apa yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah wujud nyata kegenapan yang sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu. Dan rahasia Tuhan, rahasia Bapa, rahasia Allah yang Maha Kuasa itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Sebagaimana dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 2 sampai 3, dikatakan demikian, saudara-saudara kasih Tuhan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bagaimana saudara-saudara saya bisa mengenal Dia? Kalau saudara-saudara tidak pernah membaca firman Tuhan, saudara-saudara tidak pernah mendengar firman Tuhan atau jarang mendengar firman Tuhan,
jarang membaca firman Tuhan, saya percaya banyak orang-orang percaya melakukan itu. Membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ya. Tetapi apakah itu cukup? Apalagi orang yang jarang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhannya? Ya. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus Kristus yang adalah rahasia Allah? Rahasia Allah ada di dalam Kristus, Yesus Kristus. Orang yang begitu banyak, mungkin banyak membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan mungkin belum mengenal dengan sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Siapakah Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab ini sungguh termuat semua hal mengenai Tuhan Bapa, Tuhan semesta alam. Kalau kita baca Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu mencerminkan atau memperlihatkan bagaimana Tuhan itu, bagaimana sifat Tuhan itu, apa yang Dia inginkan. Dan ketika kita sudah melakukan itu semua, apakah itu cukup Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan? Apakah kita sudah mengenal, oh Tuhan itu begini-begini, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu tegas, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu setia. Ya, saudara-saudara tahu itu semua. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Mungkin saudara-saudara setelah membaca firman Tuhan berkata demikian. Tuhan yang datang di dalam wujud manusia, di dalam Yesus Kristus. Apakah itu semuanya cukup Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan? Mengenal Tuhan. Saudara-saudara mungkin merasakan betapa Tuhan itu baik. Saudara-saudara mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ada satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Mengenal Tuhan itu berarti sungguh-sungguh percaya bahwa Dia ada. Mengenal Tuhan itu berarti mempunyai makna bahwa kita sungguh-sungguh percaya akan kuasa-Nya. Mengenal Tuhan berarti kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Mengenal Tuhan berarti bahwa kita sungguh-sungguh percaya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan turut campur dalam segala hal. Dalam hidup kita, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kekuatan untuk mengubah segala sesuatu. Tuhan punya kuasa untuk mengatur hidup kita semua. Dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu akan membawa kepada kita kepada apa? Kesejahteraan. Damai sejahtera. Kepada hidup yang berkemenangan, hidup yang nantinya kita akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara-saudara ingat mungkin ketika 12 pengintai yang disuruh mengintai ke tanah Kanaan, tetapi hanya 2 orang ya yang menyatakan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Kan 2 orang ini percaya kuasa Tuhan. Mereka tidak ragu kuasa Tuhan. Nah, itulah yang disukai oleh Tuhan. Percaya dengan sungguh dan nyatakan itu di dalam ucapan. Bahwa percaya bahwa kuasa Tuhan akan melakukan itu. Sehingga ini merupakan satu respons sebagai orang-orang percaya yang menyatakan bahwa kita mengenal Tuhan. Dan kita mau mengenal Tuhan. Kita mau mengenal dengan sungguh Tuhan.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah dengan kekuatan kita, ya, apakah dengan hikmat kita, kita bisa mengenal Tuhan? Apakah dengan akal budi kita, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mau ingat satu hal, bahwa yang hanya sanggup memberikan pengenalan kepada Tuhan itu dengan benar, itu hanya satu, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara ingat di dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan apa? Dikatakan demikian ketika Paulus berdoa untuk orang Efesus, ya, orang percaya di Efesus, dia katakan demikian. Aku pun tidak pernah berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Minta kepada Bapa roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi hanya satu, ya, saudara-saudara kasih Tuhan, yang sanggup, yang mampu memampukan kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, yaitu Roh Kudus, roh hikmat yang diberikan kepada kita, wahyu yang diberikan kepada kita, supaya kita mengenal Dia dengan benar, supaya kita mengerti akan kehendak. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengenal Tuhan berarti kita percaya, seperti saya katakan tadi, mengenal Tuhan, mengerti akan siapakah Tuhan, kasih setianya, kekuatannya, percayakan kuasanya, kehadirannya, bahwa Dia ada, Dia sungguh ada. Itulah respons kita, pernyataan kita, dan kita ucapkan dalam perkataan kita bahwa Engkau memang ada. Aku percaya, aku sungguh percaya bahwa Engkau senantiasa hadir, Engkau senantiasa turut campur dalam setiap kehidupan, sehingga Tuhan disukakan akan hal itu. Kita sungguh-sungguh percaya, kita tidak ragu-ragu. Kita menyatakan itu, bahwa Tuhan adalah perisai kita, sebagaimana Daud yang begitu luar biasa, ya. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Daud berkata, Tuhan itu perisai, Tuhan itu kota bentengku, ya. Penolong yang setia. Dan itu dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hanya menyatakan bahwa kita mengenal Tuhan. Kita tahu, kita tahu Tuhan Yesus, Juru Selamat pribadi kita masing-masing, Juru Selamat dunia. Tetapi kita mau lebih sungguh lagi mengenal Dia. Segala kemegahan, segala kekayaan apapun tidak ada artinya. Sebab Tuhan tidak suka akan hal itu ketika hati kita terikat oleh satu hal di dunia ini. Mengenal Tuhan berarti mengerti akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan kalau tidak Roh Kudus yang menolong kita? Mengenal Tuhan berarti kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Kristus, Yesus Kristus yang adalah rahasia Allah ada di dalam Dia. Ujung-ujungnya, akhir-akhirnya, tetap fokus kita kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan, ya. Rahasia, hikmat dan pengetahuan ada di dalam Dia. Jadi kita sungguh-sungguh mau fokus kepada Dia, belajar dari Tuhan Yesus Kristus, teladan kita, dan kita mengucap syukur, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika kita mengerti, kita percaya, maka itulah satu
pernyataan, satu respons dari diri kita bahwa kita percaya, kita mengenal Dia. Kuasanya, kasihnya, kehadirannya, keberadaannya, 100% kita tidak ragu-ragu. Kita mengerti apa yang Dia katakan, kita mengerti. Dan kita selalu percaya dengan kerendahan hati kita, membuka hati kita. Kita percaya bahwa kuasanya, keberadaannya itu ada setiap waktu, setiap saat. Dan itu kita nyatakan dalam hidup kita. Kita nyatakan dalam hidup kita. Kita mau selalu minta kepada Tuhan turut campur. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita, mungkin dengan hikmat kita, tetapi kita mau selalu minta Tuhan turut campur dalam setiap kehidupan kita. Tuhan turut campur dalam setiap urusan kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun yang kita lakukan. Kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Kita boleh mengucap syukur, Bapak Ibu ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Itulah kesukaan Tuhan, mengenal Dia, memahami Dia, bahwa kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudara mau mengenal Tuhan? Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita mau mengenal Tuhan karena itu yang disukai oleh Tuhan. Itu yang disuka. Setiap kali Tuhan berkata, kita mengerti. Beberapa contoh. Kalau Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara mengerti itu. Bukan orang miskin ya yang berbahagia sebenarnya. Banyak orang miskin yang juga nggak benar ya. Jadi artinya apa? Bahwa mungkin kita memiliki segala sesuatu, kita memiliki kekayaan, mungkin berlimpah, ya. Tetapi kita selalu mau merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa segala sesuatu punya Tuhan, segala sesuatu Tuhan yang berikan. Kita mah di dunia numpang, saudara-saudara kasih Tuhan ya. Semuanya dititipin ke kita. Dan kita berserah sungguh-sungguh kepada Dia. Banyak hal yang kita bisa pelajari, saudara-saudara kasih Tuhan, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah rahasia Allah. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan hanya satu yang sanggup membuat kita mengenal Dia dengan sungguh, yaitu Roh Kudus. Dia akan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu mengenal Dia dengan benar. Kita mau sungguh-sungguh minta kepada Bapa. Kita mau mengenal Dia lebih sungguh lagi. Apa yang menjadi kehendak Dia, apa yang menjadi maunya Dia. Sehingga kita boleh mengucap syukur, kita boleh bersuka cita, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita berserah kepada Dia dengan sungguh. Dia punya kekuatan, Dia punya kuasa. Dan kita mengucap syukur sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita bersuka cita. Kita mungkin tidak khawatir, kita tidak takut dengan kondisi saat ini. Wabah corona masih mewabah saat ini, masih begitu banyak di seluruh dunia. Tetapi kita percaya bahwa kita tetap berlindung, kita tetap meminta kepada Tuhan, kita tetap berpengharapan kepada Dia, bahwa pelindung satu-satunya, penolong satu-satunya hanya kepada Dia. Amin. Satu-satunya, kita percaya akan hal itu. Kita jangan mencobai Tuhan ya. Jangan mentang-mentang saudara-saudara percaya, oh aku sudah mengenal Tuhan, aku percaya akan kuasanya.
Dan saudara-saudara main seenaknya ya. Saya kasih Tuhan, itu tidak berhikmat namanya. Ya. Tetap kita percaya, bahkan Tuhan pun ada waktunya Tuhan mengatakan, tinggallah di rumah, bersembunyilah. Nah, inilah orang-orang yang berhikmat. Ada waktunya demikian, ya. Dan kita mau taat akan hal itu. Kita tidak mau sok-sok jagoan, ya, sok kuat. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Berbahagialah kita orang-orang percaya, berbahagialah kita karena firman Tuhan mengingatkan kita, ya, supaya kita semua mengenal Dia dengan benar dan mengetahui kehendaknya, dan kita boleh mengucap syukur akan semua itu. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita mengucap syukur, ya, hari ini kita kembali diingatkan akan hal itu. Tetap, saudara-saudara kasih Tuhan, dengan hati yang sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, hati yang 100% tidak ragu-ragu, kita mau nyatakan itu, aku percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah perlindunganku, pertolonganku, kekuatanku, perisaiku, kota bentengku, tidak ada yang lain. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, renungan singkat firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan waktu untuk diingatkan melalui firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur karena Engkau tetap dan senantiasa ada bagi kami. Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Pada saat ini pun meskipun kami di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Engkau satukan kami ya Tuhan, melalui urapan Roh Kudus-Mu, melalui penyertaan Roh Kudus-Mu, pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh satu hati, satu jiwa, satu roh, mengucap syukur, bersyukur bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kau menyertai setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, maupun jemaat yang mendengarkan akan firman-Mu pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati. Roh Kudus senantiasa menolong. Roh hikmat, wahyu, pengenalan akan Tuhan diberikan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan sungguh, dengan benar, dan kami boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu kami boleh lakukan. Kami bukan tidak sekedar hanya membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi biarlah dengan kekuatan, dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh melakukan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pakai setiap kami, jemaat-Mu, menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami tetap juga serahkan bangsa dan negara Indonesia yang Kau berkati ya Tuhan. Pemerintahan yang ada dengan hikmat daripada-Mu, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur sampai terbawah, badan-badan pemerintahan yang ada, boleh menjalankan pemerintah dengan takut akan Engkau, sehingga ada kemakmuran, damai, sejahtera, bahkan karunia keselamatan buat bangsa Indonesia. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, tiap kami Engkau berkati, Engkau pimpin hidup kami, apapun yang kami dalam situasi kondisi saat ini, di mana virus corona pun masih ada dan mungkin semakin bertambah yang terpapar, tetapi kami percaya Tuhan pada waktunya, dan hanya Engkau yang sanggup menghapuskan, bahkan menghancurkan semua virus yang ada di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pada waktunya. Karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan itu semua. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau menyertai, memberkati semua pemerintahan yang ada dengan hikmat daripada-Mu. Vaksin mungkin boleh ditemukan pada waktunya. Karena dengan hikmat daripada-Mu maka semua itu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan.
Berkati semua para dokter, para medis, perawat yang merawat, yang menjaga orang-orang yang terpapar. Bahkan orang-orang yang terpapar pun Kau jamah dan Kau sembuhkan pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kau lindungi kami semua, jemaat-Mu ya Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga kami semua adalah orang-orang yang terlindungi dari paparan virus corona. Dan kami boleh mengucap syukur, memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau menyertai memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan semua ya Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah sumber berkat, memberkati kita semua dengan damai sejahtera dan sukacita. Maka Allah memberkati semua pekerjaan usaha dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya boleh dibuat yang berhasil dan beruntung. Allah juga memberkati semua jemaat yang sakit, yang bermasalah. Tuhan berkati, Tuhan jawab pada waktunya. Haleluya, anugerah dan kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus pun senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha.